Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Musim 2024-2025 menjadi titik balik yang penuh gejolak bagi Real Madrid. Sebuah klub yang selama ini identik dengan kejayaan, keanggunan, dan dominasi Eropa. Tapi tahun ini sesuatu terasa berbeda, seolah ada yang hilang. Dan bukan hanya secara taktis, tapi secara jiwa. Kepergian Toni Kroos, sang arsitek lini tengah, sang dalang di balik ritme permainan Los Blancos, ibarat hilangnya jarum kompas di tengah samudera luas. Selama lebih dari 1 dekade, ia bukan sekedar pemain. Ia adalah otak, detak jantung, dan jiwa tenang di tengah badai pertandingan. Ketika Kroos melangkah keluar dari Bernabeu untuk terakhir kalinya, bukan hanya satu era yang berakhir, tapi juga sebuah identitas yang selama ini membuat Real Madrid berbeda. Bayangkan sebuah orkestra megah kehilangan konduktornya, instrumen-instrumen tetap lengkap, pemain-pemain tetap hadir, tapi harmoni itu hilang. Itu adalah Real Madrid hari ini. Meski kedatangan Kylian Mbappe dari Paris sempat menciptakan gelombang euforia luar biasa, harapan itu mulai meredup ketika kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mega bintang pun tidak bisa langsung menyulap keseimbangan tim. Mbappe datang membawa kecepatan, ketajaman, dan status ikon global. Tapi yang ia temui bukanlah tim yang solid dan siap menaklukkan dunia, melainkan skuad yang sedang mencari bentuk, terjebak antara masa lalu yang penuh prestasi dan masa depan yang belum pasti. Tanpa Kroos, Madrid kehilangan pengatur tempo. Luka Modric sudah berada di ujung karirnya. Eduardo Camavinga dan Tchouaméni masih mencari konsistensi. Dan Jude Bellingham meski berbakat luar biasa belum bisa menyatu sepenuhnya dengan peran yang terus tinggalkan. Permainan yang dulu tenang dan terukur kini kerap terlihat terburu-buru, penuh transisi yang tidak rapi, dan minim kontrol. Dalam pembahasan kali ini, Mimin akan menyelami lebih dalam apa sebenarnya dampak kehilangan Kroos, bukan hanya secara statistik, tapi secara psikologis dan strategi. Mengapa kehadiran Mbappe meski menjanjikan belum mampu menjadi solusi instan? Apa tantangan yang sedang dihadapi pelatih Carlo Ancelotti dalam menyatukan generasi baru ini? Dan yang terpenting, apakah masih ada cahaya di ujung lorong bagi Real Madrid? Atau justru ini awal di era transisi yang menyakitkan? Selamat datang di pembahasan eksklusif kami. Sebuah perjalanan menyelami dinamika ruang ganti Real Madrid, taktik yang belum sempurna, dan harapan yang perlahan mulai dibangun dari puing-puing perpisahan. Toni Kroos bukanlah sekedar gelandang tengah, ia adalah arsitek agung dari setiap kemenangan, seniman pengatur irama yang tak pernah terburu-buru, dan metronom yang mengendalikan tempo Real Madrid dengan presisi seorang maestro. Setiap kali bola mengalir dari kakinya, kita seakan menyaksikan simfoni tersendiri, tenang, terukur, dan selalu tepat sasaran. Umpannya bukan hanya akurat, mereka adalah peta jalan bagi tim. Satu operan dari Kroos bisa membuka celah di benteng lawan yang paling kokoh sekalipun. Namun semua simfoni itu berhenti pada akhir musim 2023-2024 dengan satu keputusan pensiun. Kroos menuntut babak megah dalam sejarah Bernabeu. Bagi Real Madrid, kepergiannya bukan hanya kehilangan pemain, tapi kehilangan poros utama, pondasi yang selama ini tak tergantikan. Dan dampaknya terasa begitu cepat, begitu nyata. Musim berikutnya, Real Madrid tampil seperti kapal megah tanpa kapten. Mereka masih memiliki pemain-pemain berbakat, dari Jude Bellingham yang penuh energi, hingga Tchouaméni dan Camavinga yang menjanjikan. Tapi di tengah semua itu, terasa ada kekosongan yang tidak terlihat oleh statistik biasa. Sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh pengalaman, ketenangan, dan kecerdasan permainan seperti yang dimiliki Kroos. Kekosongan itu paling menyakitkan ketika mereka harus berhadapan dengan Arsenal di Liga Champions. Dalam dua leg penuh tekanan, Madrid seolah kehilangan arah. Mereka tak bisa mengendalikan permainan, terjebak dalam pressing tinggi, dan gagal mengalirkan bola dengan lancar. Kekalahan menyakitkan dengan agregat 1-5. Sebuah pukulan telak yang menjadi bukti nyata bahwa warisan Kroos tak bisa digantikan begitu saja. Sorotan pun langsung mengarah ke jajaran manajemen klub. Bagaimana mungkin klub sebesar Real Madrid tidak menyiapkan regenerasi yang matang untuk menggantikan pemain sekaliber Kroos? Di era modern, di mana transisi pemain seharusnya bisa diprediksi dengan data dan strategi jangka panjang, kegagalan ini menjadi noda dalam catatan kebijakan transfer klub. Mereka memang membawa nama-nama muda penuh potensi, tapi sepak bola bukan hanya tentang potensi. Ini tentang siapa yang bisa tampil sekarang di panggung terbesar dalam momen paling menentukan. Dan saat momen itu datang,
tidak ada satupun yang bisa tampil sebagai penyeimbang permainan seperti yang biasa dilakukan Kroos dengan satu sentuhan, satu umpan terukur, atau satu keputusan bijak. Real Madrid kini harus menjawab tantangan besar, membangun ulang lini tengah dari pondasi yang sudah runtuh, menciptakan orkestra baru dari para musisi muda, dan yang terpenting, mencari pemimpin sejati yang mampu mengembalikan harmoni permainan seperti era Kroos. Tapi apakah mereka bisa melakukannya? Itulah pertanyaan yang akan terus menghantui Bernabeu sampai jawabannya ditemukan di lapangan hijau. Kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu bukan sekedar transfer besar. Itu adalah pernyataan bahwa Real Madrid masih menjadi magnet utama para supporter, dan bahwa mereka tidak main-main dalam membangun era kejayaan baru, dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di planet ini. Mbappe datang membawa segunung harapan. Ia adalah simbol masa depan sepak bola, pemain dengan kecepatan menakutkan, penyelesaian klinis, dan aura bintang yang memancarkan keyakinan. Saat ia mengenakan seragam putih legendaris untuk pertama kalinya dalam laga UEFA Super Cup melawan Atalanta, atmosfer stadion berubah total. Sorak-sorai, poster-poster bernuansa Perancis, dan harapan kolektif publik Madrid tumpah ruah, dan Mbappe menjawab ekspektasi itu dengan gemilang. Sebuah gol, sebuah trofi, dan senyuman lebar yang seolah menggambarkan, saya datang untuk menang. Namun sepak bola bukan dongeng, dan musim tak pernah berjalan hanya dengan euforia awal. Seiring berjalannya waktu, pesona Mbappe mulai memudar. Ia masih mencetak gol, tapi intensitasnya menurun. Pertanyaannya bukan lagi berapa gol yang dicetak Mbappe, tapi apa yang dilakukan Mbappe saat tim tidak memegang bola. Disinilah mulai muncul kegelisahan di ruang ganti. Dalam sistem Ancelotti yang menuntut kerja kolektif, kontribusi defensif menjadi kunci, dan Mbappe yang terbiasa dimanja di Paris tampak kesulitan beradaptasi dengan tuntutan baru. Beberapa rekan setim mulai memperlihatkan bahasa tubuh yang tak lagi hangat. Dalam pertandingan-pertandingan besar, terlihat Mbappe kerap tertinggal dalam transisi bertahan. Bagi seorang penyerang sayap modern, itu adalah alarm bahaya. Carlo Ancelotti, pelatih yang dikenal sabar dan diplomatis, mulai menunjukkan ekspresi serius. Kami butuh semua orang bekerja untuk tim, katanya suatu waktu, sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan makna mendalam. Performa Mbappe yang belum stabil memunculkan bisik-bisik. Apakah Madrid salah menginvestasikan kepercayaan terlalu besar pada satu individu? Apakah tekanan sebagai pewaris kejayaan Cristiano Ronaldo terlalu berat untuk ditanggungnya? Karena di Real Madrid, sejarah bukan hanya diceritakan, ia dibebankan. Kini, harapan terhadap Mbappe belum sepenuhnya padam. Ia tetap menjadi pemain luar biasa dengan potensi tak terhingga. Namun satu hal yang jelas, mengenakan seragam putih bukan hanya soal mencetak gol indah. Ini tentang menjadi bagian dari warisan besar. Tentang berlari bukan hanya untuk bola, tapi untuk lambang di dada. Dan disitulah ujian sejatinya dimulai. Kepergian Toni Kroos bukan hanya tentang kehilangan satu pemain veteran. Itu adalah hilangnya kompas di tengah lautan tak menentu. Maka, semua mata pun beralih pada generasi penerus mereka yang muda, berbakat, dan penuh janji. Di antara nama-nama yang mengemuka, Arda Güler dan Jude Bellingham menjadi pusat harapan Madridista. Arda Güler, si anak ajaib asal Turki, awalnya diragukan karena cedera panjang, yang membuatnya absen dari sebagian besar pramusim. Namun ketika akhirnya diberikan kesempatan, ia menjawab dengan cara yang mencengangkan. 6 tembakan tepat sasaran, rasio yang nyaris tak masuk akal untuk pemain seumurannya. Media mulai bersorak, fans mulai bermimpi. Tapi pelatih Carlo Ancelotti meski mengakui talenta luar biasa Güler, masih menyimbangkan kegelisahan. Güler harus belajar untuk bertahan bersama tim. Ucap Ancelotti dalam nada yang menyeimbangkan pujian dan peringatan. Karena di Real Madrid, menjadi hebat saat menyerang saja tidak cukup. Di klub sebesar ini, seorang gelandang harus menjadi pejuang dua arah, bisa memecah kebuntuan sekaligus mematahkan serangan. Dan itulah yang membuat Ancelotti belum bisa sepenuhnya menyerahkan kunci lini tengah pada bocah ajaib itu. Di sisi lain, ada Jude Bellingham, pemain Inggris yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan, bahkan pewaris semangat dari legend seperti Steven Gerrard. Awal musim luar biasa, gol demi gol yang ia ciptakan, dan seolah menjadi penyelamat Madrid di banyak laga penting. Namun dengan Kroos tak lagi hadir, tanggung jawab kreatif dan keseimbangan tim semakin menumpuk di pundaknya. Dan beban itu perlahan tapi pasti mulai terlihat mengguncang kestabilannya. Bellingham bukan tak mampu,
Tapi ia butuh rekan seperjuangan yang bisa membagi tekanan, bukan hanya dalam menyerang, tapi juga saat harus mengatur ritme permainan yang tak lagi terkontrol. Eduardo Camavinga dan Tchouaméni sebenarnya digadang-gadang untuk peran tersebut. Namun hingga kini, keduanya masih kesulitan menemukan konsistensi sebagai pengatur tempo yang tenang dan presisi ala Kroos. Camavinga terlalu agresif, sering keluar posisi. Tchouaméni masih ragu saat membawa bola ke depan. Madrid kini ibarat panggung megah dengan pemain-pemain muda berbakat, tapi kehilangan konduktor yang bisa menyatukan simfoni. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling siap memimpin. Karena dalam gelombang regenerasi ini, satu kesalahan bisa membuat kapal kehilangan arah. Akankah Guler bisa membuktikan dirinya lebih dari sekedar wonderkid? Mampukah Bellingham menyesuaikan diri sebagai pusat permainan, bukan hanya mencetak gol? Atau mungkinkah Real Madrid harus turun ke bursa transfer lagi, mencari pengganti Kroos di luar sana? Yang jelas, masa depan Madrid tidak kekurangan bakat, tapi bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan kedewasaan, ketangguhan mental, dan kepercayaan pelatih untuk menjadikan generasi baru ini mampu menuliskan kisah kejayaan seperti generasi sebelumnya. Di balik kemegahan Santiago Bernabeu selalu dipenuhi sorakan fanatik. Sebuah bayang-bayang ketegangan mulai menyelimuti ruang ganti Real Madrid. Musim 2024-2025 yang diharapkan menjadi era baru justru membuka luka lama. Ketidakpastian, kekecewaan, dan keretakan kepercayaan. Beberapa pemain mulai mempertanyakan keputusan Carlo Ancelotti, sang pelatih veteran yang telah membawa banyak trofi, tapi kini seolah kehilangan sentuhan emasnya. Mengapa pemain sedang on fire justru duduk di bangku cadangan? Bisik-bisik itu semakin nyaring ketika pemain muda bersinar seperti Arda Güler hanya diberi menit bermain terbatas, dan beberapa pemain yang tampil kurang meyakinkan terus mendapat kepercayaan. Pertanyaan pun menyeruak, apakah Ancelotti masih objektif atau mulai ragu dengan arah tim? Tak hanya dari internal, tekanan juga datang dari luar. Media Spanyol yang terkenal tajam mulai menggulirkan narasi soal akhir era Ancelotti. Mereka mempertanyakan tidak hanya strategi, tapi juga pendekatannya terhadap para pemain muda dan rotasi yang kerap tak masuk akal. Sorotan semakin tajam saat Madrid menderita kekalahan telak atau tampil tanpa taji di pertandingan besar. Fans yang terbiasa dengan kejayaan mulai gelisah. Spanduk-spanduk kritis mulai bermunculan di tribun, Twitter, dan forum daring ramai dengan tagar Ancelotti out. Namun Carlo Ancelotti dengan segala pengalaman dan wibawanya tidak menampik bahwa ada badai di dalam kapal. Dalam beberapa pernyataan, ia tak tersembunyi di balik kata-kata manis. Ia mengakui ada masalah dalam tim dan kami sedang mencarinya bersama. Tapi dari sorot matanya, satu hal masih terlihat jelas, keyakinan. Ancelotti belum menyerah. Ia percaya bahwa badai ini bisa dilewati, bahwa skuad muda ini hanya butuh waktu untuk saling memahami, dan bahwa kepemimpinannya masih cukup kuat untuk membawa Real Madrid keluar dari krisis. Disinilah letak keunikan cerita musim ini. Real Madrid bukan hanya berjuang melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan ketidakpastian dari dalam. Ini bukan sekedar drama sepak bola, ini kisah tentang bagaimana tekanan, ekspektasi, dan ego bisa menjadi lawan yang lebih berbahaya dari siapapun di Liga Champions. Pertanyaannya kini, apakah Ancelotti bisa kembali memimpin ruang ganti yang mulai terbelah? Ataukah Real Madrid tengah menuju titik di mana keputusan besar harus diambil, baik tentang pelatih, pemain, maupun arah masa depan klub itu sendiri? Satu hal yang pasti, bagi klub sebesar Real Madrid, diam bukanlah pilihan. Dalam tekanan mereka harus bangkit atau runtuh, karena sejarah tidak memberi tempat bagi tim yang setengah hati. Kepergian Toni Kroos bukan sekedar pergantian pemain. Ia adalah simbol berakhirnya satu babak dalam buku sejarah Real Madrid. Selama lebih dari 1 dekade, Kroos menjadi penyeimbang irama, sang konduktor yang mengatur orkestrasi lini tengah dengan ketenangan dan presisi. Kini orkestrasi itu kehilangan pemimpinnya, dan Real Madrid sebagai klub dengan DNA juara harus menghadapi kenyataan pahit. Kejayaan tidaklah abadi tanpa perubahan yang cerdas. Di titik ini, Los Blancos berdiri di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi ada jalan nostalgia, berpegang pada kejayaan masa lalu, berharap nama-nama besar bisa terus menjadi jawaban. Di sisi lain, ada jalan yang lebih menantang dan belum pasti, membangun ulang fondasi tim dengan darah muda, mempercayakan masa depan pada generasi baru seperti Jude Bellingham, Arda Güler, Camavinga, hingga pemain akademi yang siap membuktikan diri. Ini bukan sekedar tantangan taktik atau formasi, tapi soal identitas.
Real Madrid dikenal sebagai klub yang tak pernah puas, yang selalu menuntut lebih dari para pemainnya, lebih dari sekedar hasil, tapi juga karakter dan determinasi. Masa transisi ini bukan alasan untuk menurunkan standar, justru harus menjadi batu loncatan untuk menemukan versi baru dari kejayaan. Sebab dalam sejarah, klub ini telah berkali-kali membuktikan mereka bukan hanya tahu bagaimana menang, tapi juga bagaimana bangkit dari keraguan dan kritik paling tajam. Dan seperti kata pepatah lama, setiap akhir adalah awal yang baru. Kepergian Kroos memang menyakitkan, tapi ia membuka lembaran baru yang bisa saja lebih berwarna. Kini, saatnya Real Madrid menulis babak baru dalam kisah panjang mereka. Babak yang bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang semangat untuk terus berkembang, menciptakan legenda baru, dan kembali menaklukkan Eropa dengan cara mereka sendiri. Karena pada akhirnya satu hal tak pernah berubah. Real Madrid adalah tentang kejayaan. Dan tak peduli seberapa gelap masa transisi ini, klub ini selalu menemukan jalannya kembali ke puncak.